Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam perkuliahan Biokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Arya Anwar. Selama 4 sesi perkuliahan ke depan, saya akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Topik yang akan kita bahas yaitu 1. Pencernaan dan metabolisme, 2. Metabolisme karbohidrat, 3. Metabolisme lipid, dan 4. Metabolisme asam amino. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai aspek terkait dengan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Mari kita mulai topik pertama dengan membahas tentang pencernaan dan metabolisme. Makanan yang kita makan secara umum mengandung 3 komponen besar yaitu karbohidrat, lemak, atau lipid, dan protein. Ketiga jenis molekul ini harus dicerna dalam saluran pencernaan dengan berbagai proses enzimatik. Glukosa adalah sumber energi utama dalam tubuh, namun glukosa bebas seperti ini relatif jarang ditemukan dalam pola makan kita. Sebaliknya, glukosa tersusun dalam disakarida, laktosa, dan sukrosa, serta makromolekul polisakarida seperti pati dan glikogen. Proses pencernaan akan memecah rantai pati menjadi unit glukosa yang kemudian dikirim oleh darah ke sel-sel di seluruh tubuh. Alfa amilase memulai proses pencernaan pati dengan memecahnya menjadi potongan kecil 2 atau 3 unit glukosa. Ada 2 jenis amilase serupa dibuat di tubuh. Jenis pertama adalah alfa amilase yang disekresikan dalam air liur, di mana ia mulai memecah butir pati saat kita mulai mengunyah. Dan jenis lainnya adalah alfa amilase yang disekresikan oleh pankreas, di mana ia menyelesaikan tugasnya di usus. Kemudian potongan-potongan kecil ini dipecah menjadi unit glukosa oleh alfa glukosidase yang ada di dinding usus. Glukosa yang berasal dari pencernaan karbohidrat kemudian diserap dan dibawa oleh darah ke hati melalui vena porta hati. Glukosa yang ada dalam darah masuk ke dalam sel-sel melalui suatu transporter glukosa atau GLUT. Transporter glukosa mengatur lalu lintas glukosa melintasi membran luar sel. Mereka bertindak dengan bergantian antara 2 kondisi. Pertama, transporter memiliki bukaan yang menghadap keluar sel dan mengambil molekul glukosa. Kemudian berubah bentuk dan terbuka ke arah dalam, melepaskan glukosa ke dalam sel. Pengangkut glukosa umumnya bertindak pasif. Konsentrasi glukosa bebas dalam sitoplasma umumnya sangat rendah, dan konsentrasi glukosa yang lebih tinggi dalam darah mendorong pengangkutan glukosa ke dalam sel. Glukosa dalam sitoplasma kemudian akan cepat terfosforilasi oleh heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Lipid pada makanan umumnya berada dalam bentuk triasilgliserol atau trigliserida yang akan mengalami hidrolisis menjadi asam lemak dan monoasilgliserol dalam usus. Di mukosa usus, asam lemak ini akan mengalami reestrifikasi menjadi triasilgliserol. Lipid ini kemudian dikemas bersama protein dan disekresikan ke dalam sistem limfatik, lalu ke aliran darah sebagai kilomikron. Tidak seperti glukosa dan asam amino yang diserap dari usus halus, triasilgliserol kilomikron tidak diserap langsung oleh hati. Metabolisme dimulai oleh jaringan yang memiliki lipoprotein lipase yang menghidrolisis triasilgliserol dan membebaskan asam lemak yang kemudian masuk ke dalam lipid jaringan atau dioksidasi sebagai bahan bakar. Kemudian sisa kilomikron dibersihkan oleh hati. Asam amino diperlukan untuk membentuk protein. Sebagian ada yang harus dipasok dari makanan, disebut juga asam amino esensial, karena tidak dapat dibentuk di dalam tubuh. Semua asam amino hasil pencernaan protein akan diangkut bersama glukosa ke hati melalui vena porta hati. Setelah kita membahas mengenai pencernaan makanan hingga menjadi unit kecil seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana nasib selanjutnya molekul-molekul tersebut dalam proses metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan istilah untuk menjelaskan. Pertama, interkonversi senyawa kimia di dalam tubuh. Kedua, lintasan yang diambil oleh setiap molekul. Ketiga, hubungan antar molekul. Dan keempat, mekanisme yang mengatur metabolit
melalui jalur-jalur metabolisme. Dalam proses metabolisme terdapat lintasan metabolik yang digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah lintasan anabolik yang bersifat endotermik. Adalah lintasan yang berperan dalam sintesis senyawa yang lebih besar dan kompleks dari molekul yang lebih kecil. Contohnya adalah sintesis protein dari asam amino, sintesis cadangan triasilgliserol, dan sintesis glikogen. Kedua, lintasan katabolik yang bersifat eksotermik berperan menguraikan molekul besar dengan melibatkan reaksi oksidasi yang menghasilkan ekivalen reduksi seperti NADH dan utamanya menghasilkan ATP melalui rantai pernafasan. Ketiga, lintasan amfibolik yang berada di persimpangan metabolisme. Contohnya adalah siklus asam sitrat, bekerja sebagai penghubung antara lintasan anabolik dan katabolik. Glukosa adalah bahan bakar utama untuk kebanyakan jaringan. Di dalam tubuh, glukosa akan mengalami glikolisis membentuk pirufat. Proses ini menghasilkan 2 molekul pirufat untuk tiap 1 molekul glukosa. Dalam kondisi aerob atau dengan adanya oksigen, asam pirufat akan dikonversi menjadi asetil koenzim A dan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dioksidasi sempurna, kemudian berakhir sebagai karbon dioksida dan air bila dikaitkan dengan pembentukan ATP pada proses fosforilasi oksidatif. Dalam kondisi anaerob atau tanpa adanya oksigen, asam pirufat akan dikonversi menjadi asam laktat. Glukosa merupakan sumber energi satu-satunya pada eritrosit. Sel eritrosit tidak memiliki mitokondria sehingga di dalamnya pirufat akan berubah menjadi laktat. Glukosa dan metabolisnya ikut juga dalam proses pembentukan glikogen. Proses glikolisis juga memiliki jalur alternatif, yaitu lintasan pentosa fosfat yang menghasilkan ekivalen reduksi NADPH yang penting dalam pembentukan asam lemak. Lintasan ini juga menghasilkan ribosa sebagai bahan pembentuk nukleotida dan asam nukleat. Zat antara triosa fosfat pada proses glikolisis akan membentuk gliserol pada triasilgliserol. Selain makanan, sumber utama lain dari asam lemak rantai panjang adalah sintesis atau lipogenesis dari karbohidrat di jaringan adiposa dan hati. Metabolisme asam amino terjadi tidak hanya pada asam amino esensial dan non-esensial yang berasal dari makanan, tetapi juga dibentuk dari zat antara metabolik melalui transaminasi dengan menggunakan gugus amino dari asam amino lain yang berasal dari protein jaringan. Setelah deaminasi, nitrogen amino diekskresikan sebagai urea. Selanjutnya, kerangka karbon yang tersisa setelah transaminasi dapat digunakan untuk membentuk glukosa, digunakan untuk membentuk badan keton, digunakan untuk membentuk asetil koenzim A yang kemudian dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida atau digunakan untuk sintesis asam lemak. Demikianlah pertemuan pertama perkuliahan ini tentang pencernaan dan metabolisme secara umum. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang metabolisme karbohidrat. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi pertama ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.